Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Mulia dengan NIM 0805 1181 82 30 22 dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tutorial cara pengolahan data citra akomodis untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan di Selat Sunda. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Nah, ZPPI adalah sebuah informasi yang diolah oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lapang. Nah, ZPPI ini didistribusikan dalam bentuk lembar informasi atau soft copy, kemudian diemailkan kepada dinas-dinas perikanan atau kelompok-kelompok nelayan di seluruh Indonesia. Nah, penentuan zona ini berdasarkan analisa SPL atau suhu permukaan laut pada citra satelit. Nah, metode ini dimungkinkan untuk memprediksi potensi ikan pelagis kecil seperti Sardinella, Longipes atau lemuru, Decapterus, SPP atau layang, register SADP. Nah, diantaranya itu yang pertama ada suhu. Suhu adalah faktor penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Pada umumnya, bagi organisme yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya memiliki proses metabolisme yang meningkat 2 kali lipat. Untuk setiap kenaikan itu adalah 10 derajat Celcius. Menurut Pralebda dan Suyuti, dengan melihat pola distribusi permukaan laut, maka dapat diidentifikasikan pula parameter-parameter laut lainnya seperti arus laut, upwelling, dan front. Nah, yang kedua itu adalah klorofil A. Nah, klorofil A merupakan suatu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Nah, kandungan klorofil A dapat digunakan sebagai ukuran banyaknya fitoplankton pada suatu perairan tertentu dan dapat digunakan sebagai petunjuk produktivitas perairan. Nah, di laut sebaran klorofil A lebih tinggi konsentrasinya pada pantai dan pesisir. Nah, serta rendahnya perairan lepas pantai. Nah, tingginya sebaran klorofil A di perairan dan pesisir disebabkan karena adanya suplai nutrien dalam jumlah besar atau run off pada daratan. Sedangkan rendahnya konsentrasi klorofil A di perairan lepas pantai karena tidak ada suplai nutrien dan daratan secara langsung. Namun pada daerah tertentu perairan lepas pada dijumpai dengan klorofil A dalam jumlah yang cukup tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi nutrien yang dihasilkan melalui proses fisik air, di mana massa air dalam mengangkat nutrien dan lapisan ke dalam lapisan permukaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tutorial untuk membuat zona penangkapan menggunakan ZPPI. Nah, yang kita butuhkan yang pertama-tama itu yang kita butuhkan adalah SIDAS, terus Excel, terus ArcGIS. Nah, langsung saja yang pertama itu kita buka aplikasi SIDAS. Setelah kita membuka aplikasi SIDAS, lalu kita masukkan data yang sebelumnya kita save. Kita cari. Nah, setelah itu kita open product. Nah, setelah itu kita klik kanan lalu kita tunggu. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kita tunggu. Nah, setelah muncul maka kita zoom, lalu kita cari daerah mana yang akan kita kaji. Nah, di sini saya akan mengkaji di daerah sini. Lalu setelah itu
kita klik geometri, kita color, kita klik kanan, export mask pixel, lalu create headernya segala, kita checklist, terus kita masukkan data tadi, klik view, kita new folder, kita buat nama sesuai, ini saya buat dengan nama saya sendiri, lalu kita masukkan, kita hapus, lalu kita ganti dengan chlorophyll, lalu kita save. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk kita zoom untuk mengkaji daerah yang telah kita kaji sebelumnya. Kita telah mengkaji daerah. Nah, lalu untuk mengkaji daerah selanjutnya itu kita samakan dengan daerah yang kita kaji sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik geometri, lalu kita export. Jangan lupa kita ganti dengan geometri, lalu kita oke. Nah, kita checklist, lalu kita white color, terus di sini kita namai dengan SPL, lalu kita save. Tunggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Excel. Sebelumnya kita masukkan data yang tadi, chlorophyll dan SPL, lalu kita copy dan kita pindahkan ke Excel. Nah, setelah dipindahkan maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, lalu kita delete. Nah, terus kita delete. Kita hanya menyisakan latitude dan longitude. Kita pindah, terus kita delete. Setelah itu kita search, ganti menjadi anon. Setelah itu kita checklist. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ini kita klik, lalu kita drag, lalu akan berubah nilainya. Setelah itu kita tarik ke bawah, lalu kita delete. Kita oke. Nah, setelah itu kita checklist, maka akan muncul nilainya seperti pada Excel. Nah, setelah itu kita masukkan yang kedua, kita lakukan seperti tadi. Yang ini kita delete, kita tinggalkan latitude dan longitude-nya. Setelah itu kita copy, kita pindah. Yang ini kita delete, lalu kita ini kita sudah, lalu kita search none lagi seperti yang tadi, lalu oke.
kita delete raw, lalu kita pilih OK. Nah setelah itu klik kanan lalu kita centang, lalu kita OK. Nah setelah itu muncul nilainya seperti ini, lalu kita yes. Nah setelah itu kita lanjut ke aplikasi ArcGIS. Yang pertama itu kita file, kita add data yang telah kita simpan tadi, kita masukkan, kita cari, lalu setelah dapat kita add. Ini kita ganti dengan klorofil A, lalu kita edit. Nah di sini kita pakai WGS yang 1984, lalu OK. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik file, add data, lalu masukkan data SPL-nya, lalu kita add. Nah di sini kita menggunakan SST, di sini kita menggunakan WGS 184, lalu kita OK. Nah setelah itu kita add data lagi, kita masukkan SHP Indo, lalu kita add. Nah setelah kita masukkan SHP Indo maka akan muncul daerah kajian yang telah kita kaji sebelumnya. Nah di sini saya akan mengkaji di daerah sini untuk menggabungkan. Nah setelah itu klik kanan pada layer, lalu convert geography to picture. Lalu di sini kita masukkan SHP Indo. Kita masukkan data yang telah kita set tadi. Lalu di sini kita ganti dengan SPL, lalu kita save, OK. Kita yes. Nah setelah itu klik kanan pada klorofil, nah kita Windows, lalu kita menuju ke iris. Nah di sini untuk input pictures kita masukkan SHP Indo. Di sini kita masukkan untuk pictures-nya, kita masukkan SPL. Maaf tadi terjadi kesalahan. Setelah itu kita ulang, kita masukkan area kajian, terus kita masukkan SHP Indo, lalu kita OK. Nah setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini dan akan menghasilkan warna. Nah di sini kita klik Windows lagi, lalu kita search, kita lanjut untuk IDW. Nah kita klik IDW Analysis, Spatial Analysis Tool. Nah di sini untuk IDW-nya kita masukkan Nah untuk IDW tadi yang input point feature-nya kita masukkan dengan klorofil, lalu kita OK, terus kita klik Windows, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah selanjutnya setelah itu kita masukkan yang SPL, lalu kita OK. Nah setelah itu akan muncul hasil kajian tadi. Kita centang, masukkan IDW, kita encyclist, kita klik
tertutup, kita exit list, kita window, kita search. Setelah IDW kita klik kontur, kita enter, kita pilih yang kontur spatial analysis, kita masukkan yang IDW nya. Terus di sini kita untuk kontur intervalnya kita menggunakan 0,5, terus base konturnya kita menggunakan yang 2,5. Nah, setelah itu kita 25, maaf salah. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke, nah maka akan muncul garis-garis seperti ini. Lalu kita lanjut untuk info project, kita masukkan yang IDW yang klorofil. Setelah itu untuk kontur intervalnya kita ganti dengan 0,5, dan untuk base kontur kita ganti dengan 0,2. Setelah itu kita oke. Tunggu. Nah, untuk di kontur kita open, kita lihat untuk nilainya yang kita masukkan tadi 0,2 itu kita lihat itu sudah benar, dan untuk konturnya juga kita lihat tidak boleh melebihi dari 32. Ini saya lihat paling besar menggunakan 1,5. Nah, setelah itu kita setelah semuanya selesai klik geoprocessing, lalu kita klik insert, lalu untuk input picture-nya kita masukkan chlorophyll. Nah, setelah itu kita ganti, kita no, di sini kita pilih point, lalu oke. Kita tunggu. Nah, untuk klorofilnya kita bisa memilih warna, dan untuk ukurannya bisa kita sesuaikan. Nah, maka akan muncul di daerah kajian tadi, terdapat di daerah kajian kita tadi telah muncul. Terus kita checklist karena ini tertimpa. Nah, di sini bisa kita lihat di daerah area kajian kita itu. Nah, di sini bisa kita lihat di daerah area kajian yang telah saya buat tadi muncul zona potensi penangkapan ikannya. Nah, untuk konturnya bisa kita sesuaikan, untuk SPL-nya juga bisa kita sesuaikan ukurannya biar agak terlihat lebih. Bisa dilihat di daerah zona kajian yang telah saya buat tadi muncul titik-titik zona potensi penangkapan ikan di daerah yang telah saya kaji. Di sini bisa dilihat. Nah, mungkin itulah video tutorial dari saya. Apabila memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.